Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam bagi teman-teman semua dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari Ikatan Pelajar Indonesia Iran mengadakan program perdana kami, podcast yang bertajuk Menelisik Konflik Afghanistan. Yang pada kesempatan hari ini akan dipandu oleh saya sendiri, Nurul Khair, selaku Wakil Presiden IPI Iran, juga salah satu warga negara Indonesia yang tengah menempuh pendidikan pasca sarjana di Ahlul Bait University, program studi Akidah dan Filsafat Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan narasumber, pembicara, pemantik yang akan berdiskusi dan membagikan pandangannya terkait dengan objek pembahasan kita kali ini. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Furqan Hidayat, salah satu wartawan senior Indonesia di Iran. Beliau juga sedang menempuh pendidikan doktoral di salah satu universitas di Tehran gitu. Oh ya, Kang Furqan, ini kan tema kita terkait dengan ini ya, menelisik menelisik konflik Afghanistan konflik Afghanistan kayak gitu. Dan memang konflik ini sedang ramai diperbincangkan gitu. Bahkan saya pun ketika keluar dari asrama atau berjalan-jalan di sekitar kota Tehran sering mendengar isu ini dibicarakan dari Super Snap gitu, tukang buah. Artinya semua orang tertarik membahas konflik Afghanistan ini gitu. Tetapi tidak semua orang paham mengenai konflik Afghanistan ini gitu. Artinya bisa Bang Furqan sendiri ini memberikan pandangan atau sharing kepada kami mengenai telisik atau memahami kembali isu atau konflik dari Afghanistan ini sebenarnya apa sih Bang? Awal mulanya kayak gitu loh. Terima kasih teman-teman yang mendengarkan acara ini atau menyaksikan acara ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada IPI yang menyelenggarakan acara ini. Kita melihat Afghanistan, krisis Afghanistan sekarang tidak dilihat dari para aktor atau para pemain yang ada di situ, hanya dari aktor yang sekarang berkuasa saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang harus kita lihat. Rangkaian dari konflik ini terbentuk. Itu artinya saya melihat bahwa ketika Taliban berkuasa sekarang, posisi kita bukan mengambil sikap pro atau kontra. Itu yang standing saya. Kalau standing point saya, kalau teman-teman mungkin punya sikap itu ya silahkan. Tetapi saya lebih menyoroti pada persoalan bahwa Afghanistan harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas dari para pemain itu. Yang kedua, saya lebih mengedepankan pada perspektif kemanusiaan. Sebagai Gus Durian, saya melihat bahwa yang lebih penting di politik itu adalah kemanusiaan. Artinya apa? Kita melihat persoalan ini dengan persoalan kemanusiaan, bukan pada persoalan politik atau hal lainnya. Analisis lain lagi, tetapi bagaimana menyikapi persoalan ini lebih jauh. Oke, itu sebagai pembuka. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengawali persoalan melihat krisis Afghanistan ini. Yang pertama, kita mendudukkan dulu pada pemetaan bagaimana struktur posisi dari masyarakat Afghanistan. Artinya di situ bagaimana komposisi etnis. Kemudian dari komposisi etnis ini mempengaruhi juga seperti apa pola konflik yang ada di sana. Oke. Jadi begini sebetulnya di Afghanistan ini kan yang mayoritas adalah etnis dari Pashtun. Oke. Nah ini datanya memang tidak pernah ada yang resmi. Jadi tidak pernah ada juga data dari misalnya orang-orang Afghanistan ini melakukan sensus misalnya, tapi berdasarkan data-data yang diperoleh dan ini juga dipakai lembaga internasional, misalnya ada yang mengatakan bahwa sekitar
35 sampai 45% dari penduduk Afghanistan adalah etnis Pashtun. Itu yang pertama. Kemudian ada sekitar 25% sampai 30-an% itu adalah etnis dari Tajik. Kemudian setelah itu disusul ada sekitar 15%-nya adalah etnis Hazara dan etnis Uzbek. Kemudian ada etnis yang lain, tetapi yang paling dominan di sini adalah yang pertama Pashtun, kemudian yang kedua adalah etnis Tajik, yang ketiga adalah Hazara, dan keempat adalah Uzbek. Nah, dengan melihat komposisi ini sebetulnya yang mayoritas adalah Pashtun. Tetapi persoalannya adalah ini juga terfragmentasi pada daerah-daerah, misalnya Kandahar yang dulu menjadi ibu kota dari pemerintahan Taliban 1996 sampai 2001 itu di ibu kotanya di Kandahar bukan di Kabul. Mengapa Kandahar? Karena populasi di Kandahar itu diisi oleh populasi Pashtun. Oke. Nah, ini kita juga akan melihat soalnya seperti apa. Yang Taliban itu mayoritas, kita akan melihat hampir dari 90% dari anggota Taliban, datanya sekitar 80 ribuan lah. Taliban ini, milisi kelompok Taliban ini ada sekitar 80 ribuan di Afghanistan ini. Hampir semua ya saya mengatakan, ada juga dari Tajik dan Uzbek. Itu adalah dari suku Pashtun. Nah, yang ketiga, kita akan melihat lagi perjalanannya dalam beberapa dekade terakhir yang menjadi presiden itu adalah dari suku Pashtun. Artinya sekarang misalnya Taliban ini, kalau kita melihat dari komposisi kabinet yang kemarin di beberapa hari yang lalu, hari Jumat kalau saya lihat beberapa hari yang lalu lah, diumumkan bahwa seluruh kabinet yang ada itu hampir semuanya dari Pashtun, kecuali ada 2 atau 3 orang saja yang bukan Pashtun. Tetapi yang 2 atau 3 orang pun, yang dari Tajik 2 orang dan 1 Uzbek, suku Uzbek, itu juga ketiganya adalah anggota dari Taliban. Artinya, sini saya tegaskan lagi, Taliban waktu itu berjanji bahwa pemerintahan yang akan dibentuk nanti akan berbentuk pemerintahan yang inklusif. Tapi nyatanya ketika disodorkan susunan pemerintahannya tidak mengakomodir etnis-etnis yang lain. Katakanlah di sini ada 2 orang juga etnis dari Uzbek dan Tajik. Hazara sama sekali tidak ada. Itu pun tidak merepresentasikan dari orang-orang minoritas selain dari Pashtun. Yang kedua, susunan dari kabinet ini juga bukan kabinet yang proporsional. Yang tadi secara proporsional tidak proporsional sama sekali, tidak representatif. Yang kedua juga tidak profesional. Karena yang mengisi kita lihat juga, apalagi ada 1-2 orang yang masuk dalam list pencarian orang, alumni Guantanamo, itu juga jadi masalah gitu. Ini juga masalah juga. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua? Karena beberapa waktu ini kan ramai orang mengatakan bahwa Taliban ini sudah berubah. Saya justru memberikan pertanyaan, kalau memang Taliban ini sudah berubah, apa parameternya? Saya mengajukan parameter sederhana saja. Sebelum Taliban juga memberikan susunan kabinet, Taliban itu sudah memberikan indikasi. Kalau kita memberikan misalnya analisis dari struktur politik saja, dalam ilmu politik ada namanya teori speak act namanya, untuk menganalisis aktor dari bagaimana pernyataan-pernyataan dia. Ini sebetulnya bisa dianalisis bahwa klaim
bahwa janji yang disampaikan oleh Taliban akan berubah dan lebih moderat masih dipertanyakan. Artinya sudah berapa persennya terbukti. Walaupun mungkin masih ada janji yang lain katanya ini hanya sementara dan yang lainnya. Oke. Yang kedua, ada persoalan yang lebih krusial lagi adalah ketika Taliban menguasai Kabul, masyarakat Afghanistan itu beramai-ramai melakukan exodus keluar dari Afghanistan karena mereka mengalami semacam trauma ketika berkuasa tahun 1996 sampai 2001. Nah, Taliban harusnya memberikan sebuah tidak hanya janji tapi bagaimana bukti. Artinya yang paling awal adalah sampai sekarang Taliban tidak pernah memberikan permohonan maaf kepada para korban, terutama yang keluar dari Iran itu sampai dia harus eksodus dan yang lainnya, termasuk yang paling dekat adalah ke Iran. Di Iran sekarang pengungsi Afghanistan itu ada 3 juta yang terdaftar resmi dan sekitar 1 juta yang tidak terdaftar resmi. Begitu. Gitu. Dan mereka juga belakangan beberapa hari ini terutama melakukan demonstrasi menentang, menuntut sebetulnya terutama kalangan perempuan hak-hak mereka. Saya kira itu yang menjadi pengantar awal. Mungkin ada pertanyaan, ya silakan. Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz terima kasih Kang Furqon atas penjelasannya yang sangat menarik. Tadi kan juga dijelaskan ya oleh Kang Furqon bahwasanya mayoritas orang-orang Taliban ini ternyata suku Pashtun ya. Karena 8.000 dari suku Pashtun itu bergabung ke Taliban atau 80% dari penggerak Taliban itu suku Pashtun. Nah, 80 ribuan gini loh, Ustaz. Nah, pertanyaan saya gini loh. Ini kan kemarin memang ada di beberapa media Iran seperti Fast News juga dan juga sudah disebutkan oleh Kang Furqon bahwasanya Taliban ini mendirikan kabinet baru, sistem pemerintahan baru versi mereka gitu. Tetapi tawaran yang mereka berikan ini justru kan bertentangan tadi dengan ucapan karena awalnya mereka mau bersifat moderat, terbuka gitu. Nah, bagaimana Kang Furqon ini melihat sistem atau tawaran pemerintahan yang dibangun oleh Taliban yang katanya awalnya ingin moderat, bersikap terbuka kepada suku lain, tetapi justru ketika penyusunan kabinet lebih mengarah kepada orang-orang Pashtun gitu, yang mayoritas justru dari gerakan-gerakan Taliban gitu. Jadi sistem pemerintahan ke depannya gimana Ustadz Furqon ini melihat gitu? Oke, terima kasih. Kita menganalisis sebuah masalah tentunya sederhana saja sebetulnya adalah melihat dari bagaimana komposisi yang sekarang buktinya ini. Kalau kita lihat dari komposisi semua, ini kan susunan dari kabinet ini sudah sangat jelas sekali. Tadi saya sudah singgung. Yang pertama persoalannya pada Imarat Islamnya ini. Yang jadi persoalan Afghanistan sebelum Taliban mengklaim mengubah bahkan benderanya pun diubah gitu. Itu sudah negara Islam. Jadi ini yang tidak banyak orang ketahui. Misalnya kan dianggap bahwa ini sekuler, tidak. Apa? Iya, negara Islam. Saya juga baru tahu benderanya diubah. Iya, kan benderanya jadi bendera putih itu. Putih dengan kalimat ini. Tulisan aksara ini apa namanya? Ya walaupun belum secara resmi, tetapi sudah jelas. Sebetulnya sederhana saja kita akan melihat ketika dia sudah mengumpulkan kabinet dan gampang saja kita melihat, misalnya konferensi pers itu kan yang dipasang bendera itu, bukan benderanya Afghanistan. Itu yang itu sudah jelas ya. Bukan bendera Afgan, betul. Ya. Terus bukan bendera Afghanistan. Yang kedua ketika mereka juga melakukan konvoi, misalnya penyerangan terhadap Pansir ini, yang dibawa tidak ada bendera Afghanistan. Yang dibawa bendera putih itu, putih dengan tulisan
tulisan tauhid itu, gitu. Nah, pertanyaannya adalah pengubahan ini, walaupun ini simbol, tapi kan ini bendera ini kan sebetulnya ini menjadi sangat substansial dalam sebuah negara. Pertama, Betul, betul. seberapa representasinya bendera ini juga menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Kalau memang Taliban ingin diakui oleh publik internasional, ya kan, dia memimpin Afghanistan, tentu publik internasional juga menanyakan bagaimana terkait dengan rakyat Afghanistan sendiri, tuntutannya apa? Itu. Yang kedua, saya mungkin akan mengutip satu pernyataan dari para analisnya Afghanistan, orang Afghanistan sendiri, misalnya mengatakan bahwa orang mengklaim dan Taliban, dari Taliban sendiri pernyataannya, terutama ketika berunding di Doha atau Johari sekarang ini sebelum dia menguasai Kabul, itu mengklaim kami sudah berubah dari 20 tahun yang lalu, begitu. Tapi pertanyaannya bagaimana perubahan ini diuji? Artinya orang mengatakan bahwa sekarang sudah moderat, tidak melaksanakan macam, tapi bukti di lapangan tidak demikian. Sekarang dalam protes beberapa hari ini di Kabul misalnya, banyak wartawan-wartawan yang dipukuli. Itu apa kalau sudah berubah begitu. Terus ada juga kasus pembunuhan terhadap musik. Gitu. Ini juga aneh. Alasannya adalah musik haram gitu. Ini juga persoalan Betul, lagi. betul. Jadi harus dipertanyakan kembali Ustaz ya. Afghanistan itu sudah berubah 20 tahun ini. Ya, itu menurut saya kalau silahkan kalau ada yang punya pandangan berbeda dengan saya, tetapi saya tolong diberikan bukti bahwa perubahan ini terjadi. Yang pertama adalah gampangnya bahwa ketika mereka mengusung Imarat Islam itu sama saja dengan 20 tahun yang lalu secara ideologi. Makanya para analis Afghanistan mengatakan begini, Taliban berubah secara politik, tapi tidak secara ideologi. Artinya mereka tetap mengusung Taliban yang dengan ideologis 20 tahun yang lalu. Imarat Islam. Padahal Afghanistan sendiri itu adalah negara Islam. Sebelum yang sekarang ini kan Taliban melakukan kudeta terhadap pemerintahannya Ashraf Ghani. Kalau kita tahu Ashraf Ghani ini juga adalah dari suku Pashtun. Ya, dari suku Pashtun Ashraf Ghani ini. Dari klannya Ahmad Zai. Oke, sebelum ini yang jadi presiden siapa? Hamid Karzai. Ini juga dari suku Pashtun. Iya, jadi yang berkonflik dengan mereka adalah suku Pashtun dengan suku Pashtun sendiri. Betul. Gitu. Perang saudara berarti ya. Iya. Nah, persoalannya kemudian dikatakan bahwa suku-suku lain tidak mau menerima. Persoalannya kan bukan itu. Sekarang Taliban menyerang Panjshir, satu lembah yang sekarang dipimpin oleh namanya Aliansi Perlawanannya dipimpin oleh putranya Shah Mas'ud, namanya Ahmad Mas'ud. Itu Ahmad Mas'ud kan mengatakan bahwa saya mau berunding, tapi saya mewakili dari rakyat Afghanistan. Artinya apa? Tuntutannya adalah Taliban kalau mau berunding jangan satu pihak. Kan Taliban mengatakan, ayo kamu berunding kamu, tapi tuntutan saya harus diterima. Artinya persoalan Imarat Islam ini harus diterima dulu gitu. Ini persoalannya. Ahmad Mas'ud enggak. Karena persoalannya Imarat Islam ini tidak mengakomodir. Kita lihat contoh saja. Tidak ada namanya Kementerian Perempuan di kabinetnya Taliban sekarang. Taliban yang baru ini. Jangankan Kementerian Perempuan, Menteri Perempuan juga tidak ada. Yang kedua adalah perempuan harus kembali lagi seperti zaman 20 tahun yang lalu, harus memakai burka, kemudian katanya perempuan boleh. Pernyataan yang cukup kontradiktif padahal begini. Juru bicaranya Taliban itu mengatakan bahwa kami memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menjalankan aktivitasnya, tapi harus sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Nah, syariat Islam pun juga yang
dipahami oleh mereka secara sempit. Itu persoalannya. Artinya perempuan akan kembali lagi kepada sistem yang dulu. Ini yang terdahulu kita lagi, persoalkan. betul. Nah, saya saya mempersoalkan itu. Kenapa? Karena acuan kita adalah acuan pada nilai keadilan, nilai pada persamaan. Itu yang menjadi persoalan. Misalnya sekarang mengapa ya orang-orang yang unjuk rasa di Kabul itu sebagian adalah perempuan, gitu. Ya, mereka menuntut haknya. Nah, sampai ada yang terutama yang aktif di bidang sosial, mereka punya kekhawatiran yang sangat besar. Nah, sampai sekarang itu tidak terakomodir. Lalu dari mana label moderat itu muncul? Persoalannya gitu. Lalu dari mana label moderat itu muncul? Kan ini tidak jelas begitu. Kemudian tiba-tiba kemudian muncul label moderatnya, tetapi itu hanya casing. Makanya saya mengatakan bahwa New Taliban is bukan bagian dari strategi aja mungkin, bagian dari strategi mereka mungkin. Kenapa? Atau gimana Ustaz melihat? Bukan bagian dari strategi aja mungkin. Persoalannya kan bagaimana media sebetulnya ya ingin tampil moderasional, terutama dibantu oleh Pakistan begitu. Gitu persoalannya. Itu. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari ini? Ya, silakan lanjutan. Ya, Ustadz, yang ini tadi kan sebenarnya perlu dibahas lagi terkait dengan isu kemanusiaan yang tadi sebagai salah satu bagian yang mulai terlupakan. Dan saya juga melihat semalam dan sambil membaca beberapa tulisan Ustadz terkait dengan krisis keadilan di Kemarau Afghanistan. Kalau nggak salah, banyak para pelaku yang, maksud saya ini pelaku yang membicarakan kasus Afghanistan cenderung melihat pro dan kontra, sementara kasus kemanusiaan mulai terlupakan. Nah, begini loh Ustadz, kalau Ustadz Furqan sendiri melihat nih, bagaimana ke depannya orang Taliban ini mampu mensejahterakan atau minimal membawa kembali para pengungsi yang telah lari ke negara di luar Afghanistan gitu, minimal ke Iran lah yang lebih dekat kayak gitu. Oke. 2 hari yang lalu Hibatullah ini kan yang jadi pimpinannya itu memberikan ceramah di media, mengatakan bahwa wahai rakyat Afghanistan, tolong berikan dukungan terhadap kami, tolong kami diberikan kesempatan untuk memberikan bukti. Tapi pada saat yang sama dia juga kelompok Taliban ini yang berperang tidak memberikan ruang kepada rakyat. Artinya misalnya sekarang ada demo di Kabul, dihentikan dengan cara yang represif satu. Yang kedua, ini Zabiullah Mujahid ketika mereka menyerang Panjshir mengatakan bahwa perang berakhir. Perang berakhir, kita sudah menguasai Panjshir. Begitu. Nah, tapi tiba-tiba akhirnya kan dianulir lagi oleh Ahmad Mas'ud mengatakan bahwa tidak, kami sudah bisa memukul mundur. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini kita harus mendukung ini salah satu, enggak. Maksud saya begini. Betul. Yang jadi persoalan sekarang adalah di Panjshir ini sekarang ini satu lembah, satu tempat, jaraknya nggak begitu jauh, 140-an kilometer dari Kabul. Tapi tempatnya sangat tertutup. Strategis. Nah, ya Taliban ini mengepung, ya strategis tapi juga tertutup. Taliban ini menutup semua akses. Nah, sekarang di luar dari para gerilyawan di Panjshir, kelompok-kelompok perlawanan itu, kan ada juga masyarakat di situ. Masyarakat di situ
bagaimana mereka tidak bisa akses keluar dan yang lainnya. Ini kan juga sama saja dengan blokade. Ini ada isu kemanusiaan sih, mereka juga perlu makan, perlu akses kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi hanya di situ saja. Sementara ini kan berlanjut sudah beberapa pekan begitu konflik ini terjadi. Nah, ini menurut saya perlu penanganan, artinya persoalannya ada perlu ada intervensi internasional terutama dari PBB untuk melihat salahnya, bukan kembali lagi bukan pada pemihakan kepada Taliban ataupun pada kelompoknya Aliansi Utara, bukan itu, tetapi bagaimana pada masyarakat yang ada di situ yang menjadi korban. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada penekanan masalah sini adalah semakin banyak intervensi dari luar, terutama intervensi militer, itu akan memperkeruh masalah. Saya ambilkan contoh, misalnya kasusnya penyerangan Taliban ke Panjshir itu didukung oleh salah satu negara. Saya tidak menyebutkan negaranya apa, tapi inisialnya P, huruf P dan akhir P ya. Saya tidak perlu menyebutkan nama negaranya. Dia mengirimkan drone menyerang basis gerakan Aliansi Utara, termasuk yang salah satu menjadi sasarannya adalah Fahim Dasti. Fahim Dasti ini adalah juru bicara medianya dari Aliansi Utara. Fahim Dasti dibom melalui drone, ya, dibom ketika tidak lama setelah dia memberikan laporan ke BBC. Persis setelah selesai laporan itu, kemudian dilacak dari radar satelit, koordinatnya di mana dihantam pakai drone. Nah, menurut saya ini sebuah intervensi yang sangat-sangat harus dikecam. Kenapa? Karena ini hanya memperkeruh masalah. Drone masuk, kemudian membela dilakukan untuk memukul Taliban. Terus kemudian Taliban mengatakan kami menang. Ini kan lucu. Ini lucu. Taliban sendiri sampai sekarang tidak bisa memukul daerah itu, tetapi kemudian karena dibantu oleh persenjataan yang sangat canggih dan iya diserbu. Ini menurut saya sesuatu sampai sekarang saya tidak melihat juga PBB mengecam hal ini. Ini persoalan serius menurut saya. Dan ini ya sebelum pada saat yang sama ketika penyerangan drone ini terjadi, negara yang sama itu datang ke Kabul, dinas intelijen kan melakukan pembicaraan dengan Taliban. Nah, lagi-lagi ini persoalannya kembali kepada persoalan kelahiran Taliban. Makanya di banyak negara, kalau kita perhatikan terutama dalam beberapa hari terakhir ini, muncul demo di Kanada, di Australia, di beberapa bahkan saya lihat kemarin di Iran juga, orang-orang Afghanistan yang mendemo kedutaan salah satu negara tetangga dari Afghanistan ini yang dianggap mendukung aksi-aksi mencampuri persoalan dalam negeri mereka begitu. Nah, kalau kita melihat dari sejarah, sebetulnya dukungan ini tidak terlalu aneh. Kenapa? Karena kemunculan dari kelompok Taliban itu justru lahir dari negara ini. Kalau kita lihat. Jadi ini juga persoalan. Kebetulan suku Pashtun juga adalah salah satu suku mayoritas yang di negara ini. Ini persoalan. Tapi, nah ini kita akan melihat persoalannya. Kenapa sih? Apa sih kepentingannya negara ini memberikan dukungan? Adalah salah satunya mereka juga punya kepentingan geopolitik, terutama dengan menghadapi persoalan pada rival politiknya. Salah satunya adalah rival politiknya adalah yang jelas itu India, begitu. Iya betul. Jadi ini yang perlu kita pahami juga. Jadi kita melihat kompleksitas ini jangan sampai masalah tadi yang jangan terlupakan masalah kemanusiaannya, karena kalau kita melihat apalagi melakukan semacam pemutihan terhadap Taliban ini sangat kompleks karena apa? Dia sendiri tidak tunggal.
karena didukung oleh satu kelompok gitu. Bahkan kalau kita lihat sejarah kelahirannya begini kan, sebetulnya mungkin saya sedikit menjelaskan tentang kelahiran dari Taliban ini. Taliban Iya, ini Mas. sebetulnya lahir dari kelompok, ya, Taliban ini lahir dari kelompok-kelompok keagamaan. Taliban itu kan dari kata santri, para santri, ya. Solid. Mereka ini ya tolib, pelajar agama lah ya, gitu. Artinya mereka ini para pelajar agama, dan ini adalah dari awalnya dari kelompok Deoban, satu daerah ya di daerah antara Pakistan dengan Afghanistan dengan India gitu. Nah, mereka ini dibentuk bersama. Awalnya kan begini. Jadi sebelum Taliban menguasai tahun 1996 sampai 2001 ini kan Taliban memerintah di Kandahar dengan Emirat Islam ini dan membuat persoalan-persoalan yang sangat besar, termasuk juga penghancuran situs budaya. Kalau kita lihat dari sisi situs budaya saja, Afghanistan itu termasuk negara dengan kekayaan warisan budaya terbesar di dunia. 10.000 warisan budayanya di Afghanistan itu. Termasuk kalau kita lihat salah satunya adalah patung Buddha yang ada di Bamiyan. Bamiyan ini kan dibom tepat ketika Taliban berkuasa begitu. Sampai sekarang pun Taliban tidak pernah memberikan permohonan maaf atas langkah yang dilakukannya itu. Begitu. Kira-kira itu yang. Nah, kembali ke masalah sejarah pendiriannya Taliban. Kan Taliban dari kelompok Deoban, kemudian ada yang penting lagi di situ, ada kelompok namanya kelompok Haqqani. Nah, yang jadi persoalan, salah satu dari kabinet, anggota menteri yang disodorkan itu adalah Haqqani. Haqqani. Nah, sementara Haqqani ini adalah sebuah jaringan internasional juga yang menginisiasi banyak. Kalau Taliban mengklaim bahwa kami berbeda dengan ISIS. Bahkan sekarang kan mereka mengatakan mengatakan bahwa kami berperang dengan ISIS, berbeda. Iya, karena mereka punya perseteruan terhadap persoalan pada wilayah perebutan kekuasaan. Jadi ini bukan persoalan bahwa yang satu lebih baik atau tidak. Karena persoalannya masing-masing berebutan pada porsi di daerah Afghanistan itu. ISIS Khurasan itu mengklaim bahwa Afghanistan itu adalah bagian dari wilayahnya ISIS dan pemerintahnya harus berada di bawah dari ISIS yang internasional gitu. ISIS, gitu yang yang di Sham dan Irak dan Suriah itu. Tapi Taliban mengatakan tidak. Kami ini sifatnya lokal. Padahal persoalannya bukan itu. Kalau kita lihat sejarahnya, Taliban ini berdiri juga bukan satu kelompok itu saja. Taliban ini juga beraliansi dengan banyak milisi-milisi internasional, termasuk juga dari Indonesia. Ini yang kita khawatirkan persoalannya. Ini mengatakan dulu, sekarang kami tidak melakukan itu, tetapi jejak yang dulu ini belum ada permohonan maaf. Itu persoalannya. Catatan saya itu. Kalau mereka melakukan permohonan maaf pada yang dulu, baru kita bicara tentang masalah aturan dan yang lainnya. Itu tidak. Jadi ketika orang sudah tidak mau minta maaf, bahkan sudah melakukan kesalahan, berarti sebetulnya apa yang dulu dilakukannya dia merasa tidak bersalah. Termasuk yang kasus pemboman patung Buddha Bamiyan itu patung salah satu yang paling bersejarah. Ya, itu persoalan. Ya. Baru ya. Dengan alasan bahwa bukan hanya patung Bamiyan, tempat-tempat lain yang menyerupai bentuk manusia ataupun hewan itu juga dihancurkan. Bukan satu atau dua. Banyak. Gitu. Ini juga menjadi perhatian dari Dewan Museum Internasional. Oke. Nah, kembali ke masalah pendirian dari Taliban ini, yang menarik adalah ini kan Afghanistan dengan Pakistan ini satu daerah
yang ada beberapa tempatnya itu bukan agak sulit kita melihat. Misalnya laporannya dari Mortensen dalam bukunya Trikap Opti itu melihat persoalan bagaimana dinamika yang terjadi, ataupun tulisannya Rashid misalnya melihat tentang pendirian dari Taliban ini memang dibentuk oleh ISI, Dinas Intelijen dari Pakistan, untuk kepentingan yang juga didukung oleh Amerika Serikat. Waktu itu memang tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan Afghanistan yang didukung oleh Uni Soviet. Jadi Uni Soviet, dulu kan masih Uni Soviet sebelum pecah, runtuh ya Uni Soviet, ya sebelum akhirnya berubah jadi Rusia. Uni Soviet kan sangat luas. Sekarang beberapa pecahan negara seperti Azerbaijan, Turkmenistan, dulu itu kan bagian dari Uni Soviet, begitu. Itu negara yang sangat-sangat besar. Oke, nah itu maksudnya. Tapi selanjutnya, ini kan setelah Rusia, setelah Uni Soviet runtuh, pemerintahan dukungan Rusia di Afghanistan runtuh, ini Taliban ini ingin mengambil kue dari dia menganggap bahwa ini saya yang paling berperan tentang itu, padahal yang melakukan perlawanan itu kan bukan hanya Taliban. Ada kelompok-kelompok nasionalis seperti bukan yang maksudnya di Afghanistan itu bukan hanya Taliban yang didukung oleh Pakistan, tapi juga orang-orang para pejuang-pejuang Afghanistan sendiri, seperti siapa misalnya Soh Mas'ud, terus kelompoknya yang lain, faksi-faksi yang lain, begitu, etnis yang lain juga. Jadi ini persoalan utama adalah ada satu kelompok yang ingin memaksakan karena dianggap merasa paling berjasa terhadap pembebasan negaranya dari kekuatan asing. Begitu, itu persoalannya. Tapi alhamdulillah negara kita sudah cukup dewasa untuk itu, begitu. Jadi secara etnis sangat kecil ya jumlah etnis yang di Afghanistan, tetapi kalau kita kan jauh, jumlah etnis kita di Indonesia itu sangat besar, makanya kita bersyukur sebetulnya kita punya Pancasila, punya masyarakat yang jauh lebih dewasa, walaupun PR masih banyak. Gitu. Ya Ustadz, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Ustadz, terkait ini tadi sempat disinggung, ternyata saya baru tahu juga nih, ternyata di Afghanistan ini ISIS gitu loh, dan itu yang membedakan gerakan mereka gitu antara ISIS dengan Taliban gitu. Dan Ustadz sendiri melihat gimana nih ke depannya, apakah akan terjadi ketersinggungan gitu, atau terjadi tabrakan atau peperangan, perpecahan antara ISIS Afghanistan dengan Taliban ini. Tapi saya boleh bertanya terlebih dahulu nggak, kira-kira ISIS-nya Afghanistan ini kira mayoritasnya Pashtun juga nggak? Kalau mayoritasnya Pashtun juga, sama aja kembali kayak terdahulu Ustaz, kejadian-kejadian dulu, lagi perang saudara, nggak habis-habisnya nih perang saudara. Ya betul. ISIS Khorasan ya namanya itu. Yang melakukan aksi kemarin pemboman di Bandara Kabul itu, kan ini aksi beberapa waktu yang lalu, ya aksi bom bunuh diri. Itu kalau mau dilacak, itu secara ideologi tidak jauh berbeda. Kalau Taliban dibentuk oleh tadi saya sebutkan namanya itu awalnya Dinas Intelijennya itu. Nah, ISIS-K juga pembentukannya melibatkan dari negara ini juga persoalannya. Nah, ideologinya pun sama. Nah, yang jadi persoalan adalah ini kan saya ambil contoh bahwa di Suriah sendiri antar kelompok teroris ini juga saling mengkafirkan. Lalu kemudian apakah kita memberikan dukungan terhadap satu kelompok ini? Tidak. Kita melihat misalnya kasusnya di Suriah ini. Antara ISIS dengan Front al-Nusra itu juga berperang di antara mereka. Dua-duanya sama-sama teroris. Nah, oke, sekarang persoalannya katanya Taliban dan belum ada memang ada riset secara lebih detail tentang ISIS-K ini, tetapi kalau secara populasi itu jumlahnya memang banyak juga dari suku Pashtun. Dan ini ISIS-K ini
pernah jadi satu kekuatan bareng untuk. Jadi ini kan menyempal akhirnya di antara kelompok-kelompok ini, begitu. Jadi saya melihatnya bukan sesuatu yang ketika mereka kemudian bertempur, yang jadi korban lagi-lagi siapa? Rakyat, begitu. Oke, betul. Gitu. Ini juga. Jadi begini, yang jadi kompleks masalahnya adalah di Afghanistan ini makanya Bu Retno itu salah satu desakan pertemuannya dengan perwakilan Taliban di Doha beberapa waktu lalu sebelum kabinet diumumkan ya. Salah satu permintaannya Indonesia adalah Indonesia punya kepentingan di Afghanistan, tetapi yang pertama adalah bagaimana pemerintah inklusif. Negara-negara lain juga menuntut itu. Yang kedua adalah bahwa jangan sampai Afghanistan itu dijadikan sebagai sarang dari penyebaran terorisme internasional. Kita bisa lihat beritanya, tetapi yang jelas dua itu poinnya yang diinginkan oleh Bu Menlu terhadap delegasinya dari perwakilan dari Taliban dalam perundingan di Doha. Artinya apa? Semua negara juga paham bahwa Taliban itu pernah menjadi produsen dari teroris. Kalau istilahnya Buya Syafiee Ma'arif, pernah menurunkan kepingan neraka di bumi, begitu. Lalu kemudian kita begitu saja percaya, gitu kan? Nah, itu persoalannya. Nah, yang jadi persoalan saya adalah tadi pertanyaan dari Ain itu adalah kalau memang Taliban, ini kan Taliban dengan ISIS berkuasa. Nah, dua-duanya persoalan dari secara struktur etnis. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya mayoritas tidak, tapi dua-duanya ini dari etnis yang Pashtun kebanyakan. Kalau kita tinggal ngelacak saja. Nah, yang kedua, di Afghanistan ini juga muncul kelompok-kelompok lain yang juga disupport. Saya ambil contoh. Sekarang ada namanya kelompok teroris Turkistan Timur. Pernah dengar ceritanya? Belum pernah, Ustaz. Pernah dengar? Kelompok teroris Turkistan Timur. Kelompok teroris Turkistan Timur ini juga kelompok teroris yang selama beberapa waktu ini juga dilindungi oleh Taliban di Afghanistan. Nah, Turkistan Timur ini jaringan operasinya di mana? Dia berada di Xinjiang, Cina. Makanya salah satu kepentingan Cina adalah mengamankan supaya Turkistan Timur ini tidak melakukan aksi-aksi di daerah wilayah Cina. Cina, betul. Kemudian ada lagi aliansi kelompok-kelompok. Ya, nah mereka ada di mana? Mereka ada di Afghanistan dan memiliki hubungan dengan Taliban. Siapa yang menghubungkan itu? Ada namanya kelompok Haqqani, jaringan Haqqani. Nah, persoalannya Haqqani ini juga mempunyai hubungan dengan Taliban. Itu yang repot. Bahwa kemudian Taliban mengatakan kami, misalnya apa buktinya kami disebut sebagai teroris? Toh kita juga tidak mengatakan bahwa Taliban sebagai kelompok teroris. Kenapa? Karena PBB tidak memberikan label terhadap Taliban sebagai kelompok teroris sekarang maksudnya, ya kan? Tidak. Tapi yang jadi persoalan adalah seperti juga kawan dari Menlo adalah hubungan mereka dengan kelompok-kelompok teroris yang selama ini bekerja dan saling melakukan hubungan simbiosis mutualisme. Nah, persoalan hubungan-hubungan ini seperti juga dengan hubungan antara ISIS-K, Khurasan, itu juga beberapa kali hubungan ini sempat putus, artinya berubah yang tadinya jadi satu aliansi menjadi musuh begitu. Itu repot sudah akhirnya. Nah, kelompok-kelompok ini kan persoalannya juga didukung dengan dana dari beberapa negara. Adidaya gitu. Jadi ini masuk pada konflik bagaimana perebutan kekuasaan antara Amerika dengan Cina, antara Amerika dengan Rusia, dulu Amerika dengan Uni Soviet. Kemudian jadi korban adalah Afghanistan. Nah, saya ingin melihat peta ini kan ini peta besarnya. Kita jangan terjebak pada itu, tapi bagaimana kita bisa melihat persoalan lebih jernih, yaitu apa? Pembelaan pada kemanusiaan, pembelaan pada keadilan,
pembelaan terhadap Mhm. pengungsi. Mhm. Bagaimana menekan dunia internasional bisa menekan Taliban untuk memberikan ruang terhadap rakyat Afghanistan, bukan memaksakan menurut penafsiran mereka sendiri. Kalau tetap begitu ya seperti apa ya, tentu harus punya sikap. Itu saja sih menurut saya sebetulnya. Mhm. Begitu. Mhm. Ya, terima kasih Ustadz Furqon atas Yang ada selanjutnya penjelasan. ini, ya Apa itu? satu lagi satu Ya, tambahan silakan Ustadz. juga Silakan. adalah di Afghanistan ini persoalannya tidak selesai sekarang. Ini Mhm. Taliban ini kan memicu resistensi di kalangan masyarakat. Demo juga sampai Mhm. sekarang belum berakhir di beberapa tempat. Bahkan Mhm. ini informasi yang saya dapatkan di beberapa daerah seperti Baghran dan daerah lain itu muncul perlawanan-perlawanan seperti yang dilakukan juga di Panjshir. Mhm. Artinya konflik ini akan terus panjang. Sementara masyarakat Betul. sudah capek, masyarakat Kan Afghanistan. berkelanjutan terus ya Gitu. Ustadz ya. Mhm. Berkelanjutan terus. Misalnya nanti kemudian yang repot nanti satu kelompok di negara di luar lagi mendukung salah satu kelompok ini, Dicampur. Betul, betul, perang betul. lagi segala macam lagi juga. Nah, itu akan jadi masalah lagi gitu. Nah, tapi yang harus dilakukan adalah seperti apa? Nah, kemudian kita mengatakan bahwa mereka ini nggak bisa diatur karena apa namanya Banyak kelompok kecil suku. saja tidak bisa saling rukun apa segala macam. Ya, Mhm. banyak ada satu pihak yang ingin memaksakan terhadap pihak yang lain karena mengklaim sebagai mayoritas. Itu yang repot sebetulnya. Nah, ini juga perlu kita antisipasi. Terus yang kedua, persoalan pada klaim kebenaran bahwa klaim versi Islam yang saya pahami pasti lebih baik daripada yang lain dan itu akan dipaksakan menjadi sesuatu yang sebagai dasar, ini juga persoalan gitu. Itu yang terjadi. Saya pikir terakhir saya mungkin akan menutup dengan sebuah pernyataan dari Gus Dur bahwa yang lebih penting dari urusan politik itu adalah kemanusiaan. Saya pikir itu yang perlu kita pegang, minimal saya maksudnya di dalam hal ini. Yang kedua adalah perdamaian. Kalau dalam konteks Afghanistan ini, perdamaian juga masih mengutip pernyataan dari Gus Dur, perdamaian tanpa keadilan itu adalah ilusi. Di sini kalau memang Taliban mau mewujudkan tuntutan rakyat Afghanistan, pertama dia harus meminta maaf terhadap hal-hal yang sudah dilakukannya dulu, represi segala macam. Yang kedua yang sekarang yang terbaru. Setelah permintaan maaf ini, yang kedua melakukan apa? Mendengar masukan dari rakyat. Apakah itu dilakukan tidak? Itu harus dilakukan jelas. Kalau parameter bahwa dia berubah atau tidak, itu saja, jangan terlalu jauh-jauh kemana-mana. Bahwa mereka berubah mau lebih tampil, lebih demokrasi segala macam lagi, itu kan juga sebuah klaim begitu. Kalau dua itu saja bisa dijadikan sebagai sebuah parameter, saya pikir baru kita akan bicara tentang ini berubah atau tidak. Ya, ya. Ya, terima kasih Ustadz Furqon atas penjelasan yang sangat menarik. Memang kalau kita lihat kembali isu kemanusiaan ini salah satu topik pembahasan yang sangat urgen atau penting di tengah terjadinya konflik. Tapi lagi-lagi memang ketika terjadinya suatu konflik kita jarang melihat isu kemanusiaan ini. Dan semoga ke depannya dari adanya isu atau peristiwa atau polemik yang terjadi di Afghanistan, kita mulai melihat lagi bagaimana isu kemanusiaan mulai diangkat dari suatu konflik yang terjadi. Terima kasih Ustadz Furqon atas waktunya, atas kesediaannya. Oke. Semoga ke depannya kita bisa ketemu lagi di podcast IP Iran. Terima kasih Ustadz Furqon. Oke, terima kasih. Iya, oke. Yes, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Ya.